karena situasi saat ini adalah situasi COVID, maka bagaimana bisa mampu mengendalikan COVID dulu ya. Setelah itu baru mungkin berkaitan dengan masalah pengendalian kebangkitan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Time Podcast by Times Indonesia bersama saya Muhammad Irfan Ansori, redaktur Times Indonesia. Hari ini kami senang sekali, kami bangga sekali bisa satu meja dengan salah satu orang hebat di Kota Malang, pengendali pemerintah Kota Malang. Tanpa beliau tentu kebijakan-kebijakan yang sekarang kita jalani sebagai warga Kota Malang tidak akan terasa, karena banyak kebijakan positif yang kemudian bisa kita rasakan. Bersama saya, orang nomor 1 di pemerintahan Kota Malang, Bapak Wali Kota Malang, Bapak Setiaji. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Salam sehat. Salam sehat juga. Okay. Ini kelihatannya banyak acara hari ini. Tuh, ada 9. Sama ini udah yang keempat ini. sudah ganti baju 2 kali. 3 kali. Oke, terima kasih sudah diberi kesehatan. Ya, hari ini beberapa hari ke depan Kota Malang akan ulang tahun ke-107. Terhitung mungkin 2 tahun terakhir ini kita masih dalam kondisi pandemi. Mungkin kita harus flashback tahun lalu kita masih 106 tahun itu mungkin kita masih dalam rasa khawatir karena pandemi awal muncul. Hari ini kita sudah mulai bangkit, ekonomi mulai bangkit. Menjelang 107 tahun ini Kota Malang sudah bergeliat, ekonomi bergeliat, dan tentu saja pengendalian COVID ini luar biasa karena Kota Malang sudah menurun. Pak Wali mungkin bisa memberikan statementnya karena di 107 tahun ini kan kebangkitan setelah pandemi. Bagaimana langkah Pemkot Malang, karena luar biasa Kota Malang tiba-tiba bisa mengendalikan angka COVID dan ekonomi tetap berjalan. Salam pada seluruh masyarakat Bumi Arema dan seluruh para pemirsa podcast pada pagi hari ini tentu. Ulang tahun ini adalah luar biasa ya, karena kita diuji oleh Tuhan, dan saya selalu memberikan informasi pada masyarakat, memberikan stimulasi ya, dan memberikan motivasi bahwa tidak pernah Tuhan menyampaikan ujian itu pasti punya tujuan, dan pasti tujuannya baik. Pelan-pelan pasti masyarakat mulai sadar, dan alhamdulillah dalam setahun lebih ya, dulu kita insya Allah setahun karena dulu juga Maret ini saya masih teringat dulu kita rame-rame saya minta lockdown secara nasional sehingga menjadi menasional, dan masyarakat sekarang udah mulai sadar untuk itu, sehingga tren saya udah mengantisipasi dulu bahwa Malang ini menjadi kota nanti kedua setelah Surabaya yang banyak kena COVID-nya, karena karakternya hampir sama, kita adalah kota urban. Nah, pelan tapi pasti masyarakat sudah mulai tersadarkan, dan alhamdulillah sekarang sudah ada pengendaliannya, sudah alhamdulillah. Hari ini beberapa hari akhir-akhir ini udah kita 1 digit Mas berkaitan dengan masalah COVID ini. Ini saya bicara COVID dulu ya. Jadi karena situasi saat ini adalah situasi COVID, maka bagaimana bisa mampu mengendalikan COVID dulu ya. Setelah itu baru mungkin berkaitan dengan masalah pengendalian kebangkitan ekonomi. Kenapa sih saya dulu kok menyarankan awal begitu minta kepada kebijakan negara lockdown ya, karena hemat saya, karena ini pandemi sifatnya bencana non alam yang itu belum pernah terjadi ya. Pengalaman Indonesia terkait dengan wabah non alam kan baru pertama kali ini ya. TBC tapi tidak seganas ini dulu ya, flu burung juga tidak seganas saat ini, tapi ini adalah sangat-sangat luar biasa. Maka ketika ada kebijakan secara masif ya, pelan tapi pasti ya, PPKM mikro ini kan sudah dirasa, dan itu kita menginisiasi dulu istilahnya sekarang PPKM mikro itu dulu kan saya PSBB lokal ini. Ya, kami tutup secara lokal, kesadaran masyarakat terbangun dengan baik, tapi pelan-pelan ekonomi dibuka. Ya, dan ini rupa-rupanya sudah mulai terasa ya, terasa manfaatnya. Karena hari ini tadi saya sudah kunjungan dari 4 hotel ini ya. Saya tanya okupasinya gimana? Alhamdulillah Bapak sudah mulai Bapak. Tapi saya tetap minta kepada Kementerian Dalam Negeri PPKM Mikro ini terus jalan.
dan tidak ada batas sampai kapan ya, sampai pandemi selesai. Kesadaran masyarakat terbangun, jadi PAM Swakarsanya nanti akan kita kuatkan, karena jenengan datang ke sini nanti pulangnya mesti ke kampung ya. Jenengan ketika keluar kota mesti pulang ke kampung. Jadi mitigasinya di kampung. Yang harapannya nanti ketika ini sudah jalan dengan bagus, maka dibukalah yang namanya WFH kita sekarang kan PPKI Mendagri yang keempat ini kan masih 50-50. Saya sudah kemarin mengusulkan 75-25 75-nya kita sudah WFO-nya, WFH-nya yang 25. Tadi pada akhirnya nanti seperti di mall juga 50-50, kedepannya sudah harusnya sudah 75-25 ya, 75% dari pelan-pelan tadi ini, sehingga tatap muka sekolah juga sudah mulai kan diharapkan. Saya sudah ada surat edaran ya. Saya juga sudah telepon pada ahli epidemiolog, Pak gimana kalau ini dibuka bertahap. Wisuda yang kemarin saya instruksikan untuk daring sekarang sudah pakai luringnya sudah bisa dilakukan. Kenapa ini saya lakukan? Karena supaya nanti Malang yang menjadi kota jasa ya dan perdagangan ini nanti sudah mulai tumbuh, Mas. Kita terkontraksi kemarin kan sampai 2% Mas. Sama dengan kabupaten, dan saya bersyukur ya, mestinya kita lebih dari itu ya. Lebih dari itu. Kalau di Batu kan kontraksinya sampai 6% ya. Artinya bahwa Malang ini alhamdulillah UMKM-nya yang bisa bangkit ya. Yang ini yang perlu kami waspadai. Karena sudah saya berikan motivasi pada mereka, pada masyarakat ya. Krisis saat ini tidak sama dengan krisis tahun 98. Kalau krisis 98 kan hancurnya mata uang kita ya di mata dunia kan ya, krisis moneter gitu. Sekarang ini krisis moneter kita itu kan antara produsen dan demandnya yang tidak nyambung. Jadi di sini ada produsen ya yang tidak bisa terjangkau oleh konsumen. Karena apa? Karena COVID. Nah, akhirnya saya punya caranya gimana? Bagaimana bisa nyambung, orangnya tidak harus hadir, tapi barangnya yang hadir ke sana dengan IT tadi ya. Ini alhamdulillah sudah pelan-pelan sudah mulai ada kebangkitan. Karena berdasarkan survei kami justru ketika pandemi ini ada peningkatan permintaan itu 123%, itu adalah dari sektor frozen ya. Makanan siap saji yang IT, yang basicnya basic IT ya, online. Nah, itu yang kita kuatkan. Bukan frozen saja sekarang. Sekarang termasuk kerajinan juga bisa masuk. Semuanya sekarang sudah tidak siap saji saja, karena berangkat dari siap saji. Kami dulu survei pakai kris itu, Mas. Jadi ternyata malah ada peningkatan kan. Ini saya gerakkan pada yang lain. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai. Sebelum saya tanya lagi ke Bapak Wali Kota Malang, hari ini kita selain kedatangan orang hebat juga kita difasilitasi oleh hotel hebat di Kota Malang, di ruang yang hebat pula. Kita hari ini di Hotel Tugu, di ruang Raden Saleh, luar biasa tempatnya, fasilitasnya juga luar biasa. Tentu saja obrolan ini akan heritage sekali, akan menjadi lebih hangat sekali. Bapak, ini kan masuk menjelang 107 tahun. Layanan publik Kota Malang juga banyak yang kemudian berinovasi, terutama menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Yang seperti setahu saya ada perpustakaan yang tidak perlu masuk, tapi warga tetap masih bisa membaca. Bagaimana sih Bapak kemudian Pemkot Malang beradaptasi dalam proses pelayanan publik selama ini? Gini Mas, kami punya ini, jadi the future of Malang itu, jadi Malang ke depan itu bagaimana? Salah satu diantaranya adalah Malang Service. Jadi saya menguatkan pada teman-teman bahwa ASN itu dibayar oleh negara, uangnya dari rakyat. Maka sebenarnya yang menjadi tuan itu adalah rakyat. Ya, saya sampaikan bahwa pemegang sahamnya itu adalah rakyat. Ya, maka bagaimana supaya kita ini bisa terus menjadi pegawai ya apa kata pemegang saham, apa kata pemegang saham kan ya. Maka kita harus layani pemegang saham itu sesuai dengan kehendak pemegang saham. Nah, tentu di era digital ini ya, Avelin Toffler dulu sudah membagi dunia menjadi 3 gelombang kan. Kita sudah masuk pada gelombang ketiga, gelombang informasi ya. Setelah kemarin ada transformasi berkaitan dengan
gelombang masalah teknologi Mas ya. Nah, kami sudah lakukan bukan hanya mungkin masalah pelayanan basicnya basic IT saja Mas. Banyak pelayanan sudah kami delegasikan. Jadi ada 400 perizinan dan non perizinan. Itu kalau dulu itu ngurus sesuatu itu harus ke ABC, datang ke OPDA, datang ke OPDC. Sekarang dengan penetapan satu pintu yang kami lakukan ya, bukan hanya satu atap Mas, satu pintunya ya. Kalau satu atap kan hanya tempatnya satu, tapi masih rekomendasi ABC. Tapi ini juga satu pintu, jadi ngirim PRT gitu aja, harus PRT. Dulu kan harus minta rekomendasi dari dinas kesehatan, dari dinas terkait ya. Sekarang enggak, situ ditinggal aja, nanti jam sekian jam pukul 1 balik selesai semua. Dan nanti siap antar. Demikian juga Masjid Dukcapil juga demikian. Di fasilitas-fasilitas yang lain ini sudah kami gerakkan bahwa bagaimana masyarakat nanti hanya melalui HP-nya saja ya. Ini lagi kita kuatkan jaringan infrastruktur telekomunikasi. Nanti Pak RT, Pak RW ya, kita juga hanya pakai ngurus surat by phone ya. Nanti tinggal kalau dia sudah print sendiri, barcode-nya sudah masuk ini ya, di print sudah jadi ya sudah. Karena sekarang penandatangannya sudah privasinya juga basic IT ya. Semua udah bisa di sana. Nah, harapan kami masyarakat kita harus dilayani dengan baik. Semua titik, dan ini yang kami kuatkan bahwa Allah aja yuridullahu bikumul yusra, saya biasa gitu ya. Allah aja mendaki kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak mengendaki kesulitan. Tuhan aja mengendaki kemudahan. Maka ini yang kami kuatkan. Jadi barang siapa yang memudahkan urusan manusia, urusan orang lain, telah akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya kuatkan. Dan walaupun punya sistem Mas, tapi kalau kipernya tidak, mindsetnya tidak dibangun dengan baik, nonsen ya. Jadi kami dua arah, bahwa IT menjadi salah satu cara untuk percepatan, tapi yang kami kuatkan adalah mindset orang terbangun dengan baik, bahwa apapun yang dia lakukan ini adalah menjadi salah satu titik ke titik yang lain ya. Untuk apa? Ini adalah tanaman kebaikan. Ini yang kami kuatkan. Nah, sehingga paradigma saat ini adalah paradigma layani adalah ibadah bagi dia, sehingga merasa memiliki terhadap apa yang ia lakukan, memiliki institusi, bukan dia menjadi tamu dari institusi itu. Ya, ini sudah saya bangun, dan mudah-mudahan reformasi birokrasi kami sudah pelan-pelan kami tata dengan baik. Contoh ya, ini berkaitan dengan masalah pelayanan ya. Untuk perampingan Mas, dulu yang namanya UPD itu kan ada 34, sekarang saya rampingkan menjadi 28. Efisiensinya lebih dari 100 Mas, 126 miliar. 126 miliar yang setiap tahun itu hanya untuk ini. Begitu dirampingkan berarti ada 126 yang bisa dialokasikan untuk belanja langsung, untuk belanja fasilitasi layanan publik. Dan ini adalah komitmen kita semua ya. Jadi gini Mas, saya memang minta kepada pusat dulu, tolong deh, yang infrastruktur jangan dihentikan. Kalau gitu malah terpuruk ekonomi itu. PR kami juga di tahun 2021 ini ingin mengurai kemacetan di wilayah timur Mas. Di wilayah timur itu nanti ada jalan tembus ya.